Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran algoritma. Di video kali ini, saya Putu Indra Mardika dan rekan saya Dikade Intan Lestari Dewi akan menjelaskan pembelajaran algoritma yaitu sorting pada bagian sorting sort. Yang dimana pada pembelajaran algoritma ini kita akan mempelajari apa sih definisi daripada sorting sort tersebut, apa sih itu sorting tersebut, dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita memecahkan menggunakan algoritma atau logika berpikir. Nah, namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu sorting. Oke, perlu kita ketahui sorting algoritma atau algoritma sorting merupakan pengurutan sekumpulan instruksi untuk menyusun data, angka, teks dalam urutan tertentu. Misalnya kita menggunakan ascending nih, berarti ascending itu naik ke bawah dan turunan atau besar ke kecil itu menggunakan descending. Nah, agar lebih mudah dicari, dianalisis, dan diproses dengan contoh-contoh umum seperti bubble sort, insertion sort, selection sort, dan sort. Tentunya kita tidak mempelajari semua ya, bubble sort dan lainnya, tapi kita lebih fokus pada selection sort. Nah, namun selection sort itu adalah sebagai teknik pengurutan yang paling fundamental dan intuitif. Algoritma selection sort ini bekerja dengan prinsip yang tegas. Yang pertama, mencari nilai yang paling ekstrim atau yang paling rendah atau paling kecil, dan mampu memindahkan ya dari indeks paling kiri, dan kita menukar posisi daripada data pada indeks tersebut. Setelah itu, dari posisi yang sudah ditukar, selanjutnya kita mengulangi siklus tersebut. Dengan metode dan jujur, algoritma selection sort ini menawarkan fleksibilitas penuh. Ia mampu melakukan pengurutan secara ascending dari kecil ke besar maupun descending besar ke kecil dengan mengubah target pencarian. Saya mempunyai beberapa studi kasus yang akan nanti salah satunya akan dijelaskan oleh rekan saya Intan, yang lebih spesifik akan menjelaskan bagaimana algoritma berpikir. Nah, namun kita perlu mengetahui bagaimana algoritma ini bekerja pada selection sort ini. Logika yang diringkas dalam 3 langkah kunci. Yang pertama, kita mencari sistem akan memilih seluruh data, seluruh indeks pada data yang tersedia. Jadi kita mempunyai data yang masih teracak dan kita mempunyai beberapa indeks. Jadi kita perlu mencari angka atau data yang paling terkecil dan kita pindahkan ke indeks ke kiri. Kedua, kita tukar nilai tersebut langsung dari posisi awal dan posisi awal juga daripada indeks yang akan kita tukar. Setelah itu, ulangi prosesnya secara berkelanjutan hingga datanya terstruktur. Poin krusialnya adalah begitu sebuah angka dipindahkan dari posisi yang benar, ia dianggap sebagai data fixed atau data yang permanen, sehingga bagian yang haram disentuh seperti indeks paling akhir itu tidak lagi diurutkan ataupun tidak lagi putaran pemindaian data. Nah, pada studi kasus pada selection sort kami menggunakan ascending atau mengurutkan dari data kecil hingga besar. Sehingga saya mempunyai 5 kartu remi acak dengan berisikan data angka 3, 4, 6, 5, dan 6. Pada putaran pertama, tentunya kita menyisir semua kartu dan kita menemukan angka 2 yang paling terkecil. Selanjutnya, kita dapat juga menukar posisi paling depan dan kita menggantikan angka 3, dan kini angka yang indeks paling kiri ya, posisi kartu paling kiri adalah angka nomor 2, kartu nomor 2. Itulah terkunci. Selanjutnya, kita akan memfilter lagi dan kita melihat kartu saat ini terpola adalah 2, 4, 6, 5, dan 3. Nah, sekarang kita mendapatkan lagi urutan yang terkecil adalah 3, sehingga kita menarik lagi dan memindahkan angka 4 ke posisi indeks yang paling terakhir atau posisi indeks di mana 3 itu termuat. Selanjutnya, secara terus berulang pola itu secara sistematis, cari, tukar hingga seluruh kartu di tangan kita sempurna. Nah, sebenarnya gampang saja kalau kita mengalgoritmakan bagaimana sih selection sort ini bekerja menggunakan kartu remi ini seperti apa yang saya jelaskan tadi. Namun logika berpikir daripada algoritma selection sort ini tentunya memiliki beberapa logika berpikir pada komputasional. Nah, tentunya rekan saya akan menjelaskan bagaimana sih komputer bekerja dalam
mengimplementasikan sorting sort ini? Ethan akan menjelaskan sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi selection sort, di mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian loop luar, loop dalam, serta sweeping. Di mana sebelum masuk ke dalam pembahasan materi itu, di sini saya ingin menjelaskan juga sedikit tentang algoritma sorting, di mana algoritma itu untuk mengurutkan data dan urutannya itu bisa dari kecil ke besar atau ascending dan besar ke kecil atau descending. Nah, di mana ini digunakan untuk mempermudah pencarian atau pengolahan data. Nah, selain itu juga ada selection sort yang dimana kita akan membahas itu. Nah, selection sort itu merupakan salah satu algoritma sorting yang sederhana dengan cara kerja mengurutkan atau memilih elemen terkecil, di mana elemen terkecil itu akan dipindahkan ke posisi yang paling depan. Nah, setelah memahami konsep-konsep dari selection sort, di mana di sini kita akan mengimplementasikan menggunakan dua perulangan atau loop, di mana di sini ada loop dalam dan loop luar. Nah, loop dalam itu atau yang pertama di sini saya akan menjelaskan loop luar, yaitu berfungsi untuk menentukan batas data yang sudah fixed di sebelah kiri, dan loop dalam itu berfungsi untuk mencari indeks nilai terkecil dari data yang belum terurut. Nah, selain itu nilai terkecil yang ditemukan, setelah nilai terkecil yang ditemukan nanti dilakukan proses penukaran atau swap, di mana satu kali di setiap pemutaran. Nah, penggunaan variabel tab ini juga bertujuan untuk menjaga agar data tidak hilang saat proses tukar berlangsung. Nah, setelah memahami konsep dasar dan logika kerja selection sort, di sini saya akan menjelaskan bagaimana loop luar, loop dalam, serta swapping itu bekerja secara detail dalam code selection sort. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umumnya saja terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari dulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu loop luar. Nah, jadi loop luar ini memiliki fungsi utama, yaitu menentukan data yang sudah fixed atau data yang sudah benar. Nah, di mana loop luar ini adalah perulangan utama pada algoritma selection sort yang menentukan posisi indeks yang akan diisi dengan nilai yang benar, serta mengatur batas data yang sudah terurut dan yang belum terurut. Nah, jadi nanti setiap satu kali loop luar berjalan, di mana satu elemen data itu akan dipastikan berada di posisi yang sudah benar atau fixed. Dan di sini saya akan menjelaskan secara umum. Nah, jadi di sini pertama kita akan menjelaskan yang umum, di mana where dikecilkan sama where lebih kecil sama dengan n minus 3. Nah, jadi WLI ini lebih kecil atau sama dengan n minus 2 dB, di mana di sini juga ada min sama dengan i. Nah, batas WLI sama dengan n minus 2 dB ini, di mana selama posisi i ini belum mencapai indeks n-2. Nah, maka proses selection sort ini akan terus berjalan. Nah, alasannya karena semua posisi pada n-2 ini atau sampai n-2 ini sudah benar, maka posisi terakhir itu otomatis sudah benar dan tidak perlu dicek lagi. Nah, lalu setelah itu nanti pada setiap putaran baru kita akan menuliskan ini min sama dengan i, di mana ini berarti kita akan menganggap terlebih dahulu atau mengasumsikan terlebih dahulu bahwa posisi i ini adalah nilai yang terkecil. Itu kita anggap sementara karena kita belum membandingkannya dengan elemen-elemen lain di sebelah kanan. Lalu lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait ini, di mana yang pertama ada variabel i. Variabel i, di mana variabel i ini itu berperan sebagai penunjuk posisi target, dan posisi i ini tempat di mana nilai terkecil dari
sisa data yang akan diletakkan. Nah, posisi ini selalu bergerak dari kiri ke kanan. Dimana itu artinya indeks 0 diisi dulu, lalu indeks I diisi setelahnya, dan akan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu untuk lalu di sini mungkin kenapa atau apa sih syaratnya? Kenapa syaratnya kita harus menggunakan I lebih khusus sama dengan N-2 di mana misalkan jumlah data sama dengan N, lalu indeks terakhir itu N-1. Nah, jika N-1 elemen pertama yang sudah terurut, jadi nanti maka elemen terakhir otomatis itu akan sudah benar posisinya. Nah, contoh secara sederhananya, misalkan kita sudah memiliki 5 angka dan 4 angka pertama itu sudah terurut. Jadi untuk angka kelima atau data yang kelima itu kita tidak perlu mencari lagi karena sudah dipastikan nilainya itu lebih besar dibanding nilai-nilai yang ada di sebelah kiri. Misal kita memiliki data di sini kita memiliki 2, 4, 5, 7, dan 9. Kita sudah memiliki angka di mana 2, 4, 5, 7 atau 4 angka di depan itu sudah terurut. Nah, sekarang kita perhatikan dan lihat posisi dan urutannya. Kan di sini saya sudah jelaskan bahwa 4 angka pertama itu sudah urut dari kecil ke besar dan tersisa angka 9. Ini sudah terurut dan sisa angka 9. Nah, apakah angka 9 ini perlu dibandingkan lagi? Jadi angka 9 di sini tidak perlu dibandingkan lagi karena jika 4 angka pertama 2, 4, 5, dan 7 ini sudah terurut, maka angka terakhir ini sudah dipastikan lebih besar dan otomatis sudah di posisi yang paling benar, atau posisi yang sudah di akhir. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa jika n kurang dari 1 atau n-1, di mana elemen itu sudah terurut dan maka elemen ke n otomatis sudah benar, dan indeks terakhir tidak perlu diproses lagi karena loop luar cukup sampai n-2 saja. Nah, misal lagi kita memiliki n sama dengan 5 dan indeksnya itu 1, 2, 3, 4 dan loop luar itu I lebih besar sama dengan lebih kecil dengan n-2, di mana I lebih besar sama dengan 3. Nah, karena indeks keempat ini sudah pasti benar, jadi kita tidak perlu memprosesnya lagi karena ini sudah benar. Nah, inilah alasan kenapa pada selection ini loop luar itu hanya berhenti di n-2 karena tidak sampai indeks terakhir, karena posisi terakhir itu sudah otomatis benar. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan peran dari ini min sama dengan I. Jadi di mana di awal setiap putaran loop luar itu, algoritma akan menganggap elemen pada I itu sebagai nilai terkecil. Mereka akan mengasumsikan bahwa posisi I itu merupakan nilai yang terkecil. Kenapa harus diasumsikan sebagai nilai terkecil terlebih dahulu? Karena sensor itu belum membandingkan apapun. Nah, perbandingan itu akan dilakukan di loop dalam. Sehingga di sini fungsi dari min sama dengan 1 itu untuk mengasumsikan terlebih dahulu. Nah, lalu tadi juga saya jelaskan bahwa loop luar itu berfungsi untuk menentukan nilai yang sudah terurut atau fixed. Nah, hubungannya itu atau hubungan loop luar dengan frase fixed, di mana loop luar itu berfungsi kan untuk menentukan batas data yang sudah benar atau sudah fixed di sebelah kiri. Nah, semua indeks di sebelah kiri I ini nanti itu sudah fixed dan
tidak akan disentuh lagi. Nah, indeks I ini posisi yang sedang diproses, di mana semua indeks di sebelah kanan nanti atau data yang di sebelah kanan nanti itu masih belum terurut. Jadi setelah nanti satu putaran selesai, nilai terkecil dari sisa data dipindahkan ke posisi I, dan posisi tersebut menjadi fixed, di mana loop luar itu akan berpindah ke I plus 1. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh lagi. Seperti ini, misal kita memiliki data 3, 4, 6, 5, dan 2. Nah, kita mulai data yang masih diacak di selection sort, di mana kita akan memisahkan data menjadi bagian yang sudah benar dan yang belum. Nah, misal di sini untuk indeksnya I sama dengan 0. Variabel I ini menunjukkan batas pemisah, di mana semua yang ada di sebelah kiri nantinya itu akan menjadi data yang fixed. Nah, saat I masih 0, jadi di sini nanti akan diberikan garis lalu ini merupakan I. Saat I masih 0 di sini. Nah, belum ada data yang fixed, di mana semua data masih berada di area yang belum cukup. Nah, sehingga nanti setelah satu putaran loop terjadi atau setelah satu putaran loop luar itu selesai, maka akan terkecil dari seluruh data ini akan dipindahkan ke posisi I, yaitu angka 2. Jadi ini akan menjadi 2, 4, 6, 5, dan 3. Nah, jadi angka 2 ini sekarang sudah berada di posisi yang benar, sehingga kita tandai sebagai fixed dan tidak akan disentuh lagi. Jadi angka 2 ini sudah fixed dan tidak akan disentuh lagi. Jadi ini akan menjadi I sama dengan 1. Nah, karena satu data sudah fixed, di mana loop luar itu akan berpindah ke posisi berikutnya, yaitu I sama dengan 1. Jadi nanti setelah satu data sudah fixed, nanti itu akan berpindah menjadi I sama dengan 1. Nah, selanjutnya sekarang kita akan perhatikan pembagiannya, di mana indeks di sebelah kiri itu sudah fixed dan I akan menjadi di sini. Nah, sudah fixed dan tidak akan diproses lagi. Nah, indeks I ini adalah posisi yang sedang diproses. Nah, sedangkan sebelah kanan masih belum terurut. Jadi I ini masih diproses dan data-data di sebelah kanan itu belum terurut. Selanjutnya yaitu setelah putaran kedua, di mana setelah putaran kedua selesai, nanti nilai terkecil dari sisa data dipindahkan ke posisi I. Posisi ini juga akan menjadi fixed. Jadi angka 3 ini akan pindah ke sini. Nah, jadi itu loop luar, di mana setelah putaran kedua selesai, jadi nilai terkecil dari sisa data itu akan dipindahkan ke posisi I. Posisi ini juga akan menjadi fixed. Jadi ini sebelah data di kiri itu sudah fixed. Nah, jadi itu merupakan alur dari satu putaran, di mana setelah satu putaran nanti nilai terkecil pindah ke I dan posisi I menjadi fixed. Nah, lalu nanti I menjadi I sama dengan I sama dengan I plus 1. Nah, jadi setiap nanti satu kali loop luar itu berjalan, satu data itu akan dipastikan berada di posisi yang sudah benar. Lalu nanti batas fixed berpindah ke kanan dengan menaikkan nilai I. Nah, jadi itu penjelasan terkait loop luar. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan juga di awal, bahwa loop luar ini berfungsi untuk menentukan batas data yang sudah fixed dan memastikan bahwa di setiap putaran nanti satu elemen tidak akan disentuh lagi pada proses berikutnya karena sudah fix, seperti itu. Nah, mungkin untuk untuk gambaran secara umumnya itu seperti kayak misalnya I sama dengan 0, dimana cari nilai terkecil lalu nanti diletakkan di indeks 0 dan menjadi fixed. Lalu I sama dengan 1, nanti cari dari sisa data dan diletakkan di indeks 1 dan menjadi fixed. Lalu nanti selanjutnya I sama dengan 2 dan akan diulangi terus hingga nanti I sama dengan N kurang N minus 2.
Nah, jadi itu penjelasan terkait loop luar dan juga fungsi dari loop luar yang dapat saya jelaskan. Oke, baik teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam loop dalam. Nah, sekarang kita akan masuk ke loop dalam di mana nilai I sama dengan 1, artinya posisi I di sebelah kiri sudah fix, di mana min sama dengan I, dengan artinya itu untuk sementara kita anggap angka di posisi I ini adalah yang terkecil. Jadi selanjutnya kita akan mulai dari loop dalam di mana J sama dengan I plus 1, variabel J ini akan berfungsi sebagai penjelajah. Nah, kita mulai dari I ditambah 1 supaya kita mulai dari ini I ditambah 1 supaya tidak menyentuh data yang sudah fix. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan visualisasi gerak J di mana nanti dari angka ini, dari data ini pada ini akan menjadi J. Nah, anak panah ini nah dari data ini di mana? Nah, dari data ini ini akan memberikan J di mana ini akan menunjukkan bahwa J itu bergerak ke kanan dengan membandingkan satu persatu sisa data yang belum input. Jadi J ini akan bergerak terus ke kanan untuk membandingkan satu persatu data yang belum input. Lalu setelah itu kita akan melakukan kondisi perbandingan di mana jika J kita lakukan jika lebih kecil dibanding min nah jadi inilah inilah perbandingan yang sudah ditunjuk J dengan nilai terkecil sementara yang ditunjuk oleh min, di mana min sama dengan J itu kalau nilai yang baru ini lebih kecil kita tidak langsung menukar, jadi kita hanya mencatat indeksnya dulu ke dalam min sebagai kandidat yang terkecil yang baru. Terus selanjutnya J itu akan berpindah menjadi di mana J sama dengan J plus 1. Nah, setelah satu perbandingan selesai, di mana setelah satu perbandingan selesai, J kita akan naikkan 1 supaya bisa mengecek elemen berikutnya. Ini di mana J akan mulai berpindah. Lalu untuk akhir loop dalam di mana untuk akhir dari loop dalam ini di mana min sama dengan indeks nilai terkecil. Nah, ketika J sudah mencapai indeks terakhir dalam loop dalam berhenti. Nah, pada titik ini kita akan sudah tahu di mana posisi nilai terkecil dari sisa data tersebut. Dapat digarisbawahi bahwa loop dalam ini hanya bertugas untuk mencari nilai terkecil, sementara untuk proses penukaran itu akan dilakukan setelah loop dalam itu selesai. Nah, jadi setelah indeks ini atau setelah indeks nilai terkecil ditemukan oleh loop dalam, maka kita akan baru masuk ke algoritma ke proses penukaran atau sweeping. Jadi untuk loop dalam hanya sampai di sini saja saya menjelaskan, lalu kita akan masuk ke proses penukaran atau proses sweeping. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke loop atau kita masuk ke proses sweeping. Nah, di mana di sini ada data 24653 min sama dengan 4 dan I sama dengan 1. Nah, di mana loop dalam ini sudah selesai, jadi kita tahu bahwa nilai terkecil di sisa data adalah angka 3 yang berada di indeks keempat. Nah, di mana tetap sama dengan PI, di mana nilai di posisi itu yaitu 4. Nah, disimpan sementara ke variabel tab supaya tidak hilang saat ditukar. Jadi nanti angka 4 itu akan disimpan di sini agar nanti saat proses penukaran itu saat ditukar itu tidak hilang. Jadi akan menjadi sama dengan 4. Nah, sekarang angka 4 ini sudah tersimpan aman di sini. Jadi nanti selanjutnya itu
Nah, posisi I ini sekarang diisi dengan nilai terkecil yang ditemukan, yaitu angka 3. Jadi nilai terkecil angka 3, di mana posisi I ini sekarang akan diisi oleh nilai terkecil yang ditemukan. Jadi datanya akan menjadi 2, 3, 6, 5, 3. Nah, angka 3 sudah berpindah ke posisi angka 3 ini sudah berpindah ke posisi ini, tapi masih ada angka 3 yang double karena angka 4 itu belum dikembalikan ke tempatnya karena angka 4 itu disimpan di sini. Jadi nilai yang ada di posisi ini yaitu 4, di mana akan dimasukkan ke posisi bekas angka 3. Nah, dan nanti datanya akan menjadi 2, 3. Nah, proses penukaran selesai dan angka terkecil sudah berada di posisi yang benar. Nah, setelah swapping, posisi itu menjadi fixed dan tidak akan disentuh lagi karena sudah dilakukan penukaran dan ini sudah fixed, jadi untuk data ini tidak akan disentuh lagi. Nah, lalu selanjutnya untuk titik I sama dengan I plus 1, di mana loop luar itu akan berpindah ke posisi berikutnya untuk mengulangi proses yang sama pada sisa data. Jadi nanti ini akan terus dilakukan untuk mengulangi proses yang sama pada sisa-sisa data yang masih ada. Jadi secara umum pada sweeping ini, di mana sweeping ini digunakan sebagai simpan lalu ganti posisi I serta kembalikan nilai lama. Nah, inilah alasan mengapa atau kenapa section sort itu hanya melakukan 1 kali penukaran setiap putaran loop luar sehingga lebih stabil dan mudah dipahami. Itu untuk materi dari loop luar, loop dalam serta sweeping, di mana jadi sebenarnya selection sort itu bekerja dengan pola yang konsisten. Nah, loop luar itu akan menentukan posisi fixed dan loop dalam itu akan mencari nilai terkecil, dan swapping itu akan memastikan data berada di tempat yang benar. Jadi mereka akan bekerja sama dari loop luar, loop dalam hingga swapping. Nah, jadi itu penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait selection sort khususnya di materi loop luar, loop dalam serta sweeping. Semoga. Oke teman-teman, jadi kita akan menggunakan C++ ya sebagai pemantapan pembelajaran kita. Jadi di sini saya menggunakan library IOStream ya, dan saya juga menggunakan namespace std. Ini default daripada C++ nya. Nah, karena tadi kita punya beberapa angka yang mestinya kita urutkan, berarti di sini saya akan buat sebuah variabel untuk menampung angka tadi. Saya buat variabel tipe integer namanya x, karena dia array, kita akan deklarasikan angkanya sesuai dengan yang ada di slide tadi ya. Di sini kita akan tuliskan tadi dengan datanya seperti ada angka 3, 4, 6, 5, dan 2. Nah, kita beres ya, punya 5 indeks di dalam array X ini. Nah, karena tadi mohon maaf ya, karena nanti kita akan perlu jumlah indeksnya biar programnya fleksibel, saya akan buat variabel tipe data integer untuk mengetahui jumlah indeks dalam array X. Caranya kita akan gunakan rumus ya, ada rumusnya ini. Saya akan tuliskan size of buka kurung X dibagi dengan size of X. Nah, ini adalah rumus ya untuk tahu jumlah indeks array di C++ itu berapa. Nah, kalau saya di sini tuliskan cout ya, cout variabel j-nya, maka dia harusnya tampil jumlah indeksnya, karena tadi kita punya 5 indeks dan kita jalankan hasilnya 5 ya. Jadi artinya X punya 5 indeks, benar ya? Nah, misal nih saya tambahkan angkanya ya, di dalam ini misalnya ada angka 7, 6, 5, 6. Nah, di sini sekarang indeksnya adalah 9 ya. Ketika kita jalankan, apakah indeksnya ikut
berubah ya. Benar ya. Jadi di sini sudah muncul 9, jadi beres. Oke, jadi saya akan kembalikan indeksnya dan saya akan hapus si outnya. Sekarang kita akan lanjut ke program pengurutannya teman-teman. Jadi saya ingin menampilkan semua indeks array X-nya sebelum diurutkan. Saya beri redaksi dulu tentunya. Di sini saya akan tuliskan cout y.2. Nah, y ini adalah indeks asli yang belum diurutkan. Kita buat lagi ya perulangan for mulai dari ya, di data integer ya, integer mulai dari i sama dengan 0 selama i kurang dari j. Oke, kita oke. Nah, nanti di dalamnya kita akan tampilkan X kurung i dipisahkan dengan spasi ya nanti. Ini udah benar. Oke, udah benar sih harusnya. Oke, saya tambahkan oke, harusnya ada benar ya. Oke, coba saya running ya. Dan benar ya, muncul ya y-nya 3, 4, 6, 5, 2. Oke, benar ya, di dalam indeks tadi muncul ya angka dalam indeksnya itu berapa. Nah, saya batasi bawahnya pakai NDL biar nanti hasil sortirnya di bawahnya itu tidak terganggu. Saya berikan komentar dulu slash di sini pengurutan dengan selection sort. Oke. Nah, biar nanti enak ya teman-teman, saya scroll sedikit dan saya enter di bawahnya. Nah, kita akan gunakan for ya. Kita lakukan pengulangan. Jangan kita pakai i deh, karena i kita pakai variabel a, karena i sudah dipakai tadi ya. Nah, sekarang kita mulai a mulai dari 0 selama a kurang dari j. Kita incrementkan. Nah, ingat ya, tadi kita punya dua wadah sementara untuk pertukaran kotak warna biru dan orange di slide pada video sebelumnya tadi ya. Nah, benar ya, di sini kita punya dua kotak ya, ada orange, kotak oranye ya, dan kotak biru sebagai penyimpanan sementara tadi. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman pada code-nya. Oke, jadi di atasnya di sini ya, kita setelah variabel j, saya ingin membuat variabel temp atau temporary ya, temporary dan post di koma. Nah, temp ini untuk menyimpan nilai angka yang akan kita rolling, dan post untuk letak angka kandidat terkecil. Bayangkan kita punya angka 5 dan 1 nih, seperti pada video. Kita ingin menukarnya menggunakan bantuan temp ini. Tadinya 5 kita pindahkan dan 1 harusnya pindah ya. Kita pindah 5, 1. Nah, sekarang kita variabel tempnya ini nilainya adalah x buka kurung a. Kalau a-nya 0, berarti tempnya adalah indeks ke 0. Lalu kita tentukan posisi awal ya. Kita akan menentukan posisi awal karena belum punya kandidat. Jadi kita perlukan post ya. Nah, post ini adalah posisi. Nah, post sama dengan iya, harusnya di sini.
kita akan tuliskan post variabel a ya tadi ya, variabel a itu sendiri. Nah, jadi sekarang postnya masih di indeks ke 0. Setelah itu kita akan buat perulangan lagi ya di dalam nested loop-nya. Kita pakai variabel b, mulai dari variabel a selama b kurang dari c. Sorry teman-teman, ini agak sedikit nge-lag nih. Nah, tentunya kita nanti buatkan b kurang dari c. Nah, ini b-nya kita incrementkan. Nah, di dalamnya kita akan buat percabangan. Jika x buka kurung b, nilainya pasti kurang dari temp. Nah, maka kita akan melakukan lukir atau pertukaran ya, tukar maksudnya, tukar atau pertukaran variabel temp. Nilainya kita ubah jadi x buka kurung b, dan posisinya kita ubah jadi variabel b. Setelah perulangan b selesai ya, saatnya kita tukar x post b, harusnya di sini kita tuliskan. Oke, kita tulis di sini x post ya, sama dengan kita isikan di sini x buka kurung a dan x adalah a, kita isikan variabel temp. Kita isikan variabel temp. Nah, biar kita tahu perubahan datanya di setiap tahap, kita tampilkan di sini pakai NDL dulu ya. Terus kita cout variabel a tambah 1 untuk menunjukkan tahapannya. Lalu buat perulangannya menggunakan apa namanya ini, for ya, for. Kita pakai variabel c untuk menampilkan isi array saat itu secara mendatar. C kurang dari J ya, kita ini kemenkan dan kita coba jalankan ya. Oke, belum ya, kita biar cukup berdatar. Oke, kita ini harusnya udah benar sih. Oke, kita udah jalankan dan tapi kok nggak tampil ya. Oh, ternyata di sini ada keliruan teman-teman. Nah, di perulangan a ya, ini bukan lebih dari ya harusnya, tapi harusnya kurang dari. Kita ganti ya, kita ganti. Nice. Nah, batasan perulangannya nggak jalan ya. Oke, kita coba compile lagi. Dan ya, sudah muncul ya tahapannya. Kita lihat tahap 1 hasilnya 2, 4, 6, 5, 3. Oke, kalau kita cek di slide tadi, putaran pertama menghasilkan angka terkecil ya. 2 di paling kiri harusnya. Ya. Nah, jadi di sini pada kartu remi itu paling kiri adalah angka 2 ya. Isinya masih berantakan. 4, 5, 6, 5. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita akan lihat lagi variabel berikutnya ya. Ini 2, 3, 6, 5, 4. Nah, di sini tetap selanjutnya masih angka 3, 4 sampai akhirnya di tahap 4 semua angka sudah terurut ya. Di bagian 4 itu terurut ya. Dan angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena sudah beres di paling bawah, kita akan cout ya. Cout hasil akhir. Saya beri tanda Z ya. Untuk data yang sudah berhasil kita urutkan, kita perulang terakhir kembali dengan variabel D. Kita buat perulangan lagi menggunakan variabel D. Nah, D-nya ini mulai dari 0 sampai C ya. C, tampilkan XD di sini nantinya.
Nah, ini kita incrementkan dulu. Nah, kita cout X buka kurung D. Dan yay, programnya sudah selesai teman-teman, dan sudah beres. Dan itu sih untuk programnya. Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya. Oke, setelah tadi penjelasan secara sistematis dan lengkap ya dari Intan Lestari, partner saya, yang telah menyampaikan bagaimana alur logika komputer berpikir menggunakan algoritma-algoritma yang telah dijelaskan tadi. Secara teknis dalam pemrograman Pascal ataupun C++, keterangan ini diterjemahkan menjadi nested loop atau perulangan bersarang tentunya. Nah, looping ini menentukan posisi target, sementara loop yang bertugas melakukan traversal atau penelusuran data. Satu hal yang tidak boleh kita inputkan, yang pertama adalah penggunaan variabel bantuan bernama temporary variable. Ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan sementara agar tidak hilang saat proses pertukaran posisi terjadi. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan pembelajaran dari algoritma sorting pada sorting sort. Semoga video kali ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Indra dan partner saya Intan. Terima kasih dan sampai jumpa.